kita semua. Come on, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini adalah hari yang paling besar buat kita umat Kristiani. Hari ini Tuhan Yesus sudah bangkit dan menang melawan maut. Dan hari ini pula segala pengharapan kita, segala apa yang kita inginkan, segala apa yang kita harapkan dari Tuhan kita tidak sia-sia. Karena Allah kita, Tuhan Yesus kita telah bangkit dan telah menang melawan maut. Dan tidak seharusnya kita punya rasa putus asa, sedih, kecewa. Biarlah kita senantiasa berpengharapan kepada Tuhan kita. Dan biarlah pada hari ini kita sungguh-sungguh memuji memuliakan Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, masuk dalam tempat yang kudus, karena hanya Dia yang mampu melayakkan kita. Dan kita ya harus hidup sesuai dengan kehendak-Nya, hidup memuliakan Tuhan, karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita dengan mengorbankan nyawanya.
Jemaat kita sama-sama nyanyikan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah, selamatkan hidupku. Kau selamatkan hidupku. Menjadi ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi jemaat dengan sungguh-sungguh, ku menjadi ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan kami ciptaan yang baru. Engkau menang atas maut untuk kami. Engkau mengasihi kami dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, hari ini kami sungguh-sungguh ingin merayakannya. Kami sungguh-sungguh bersyukur bahwa kami punya Allah yang hidup, yang sudah menang atas maut. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, sehingga hanya nama-Mu saja yang dimemuliakan. Biarlah segala gangguan yang ada Engkau yang usir dalam nama Yesus, karena kami sungguh-sungguh ingin memuliakan Engkau dengan apa yang kami punya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, berkati kami, ampuni segala dosa salah kami. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada sukacita hari ini? Amin. Kenapa harus bersukacita? Kenapa? Karena Yesus sudah menang melawan maut. Amin. Kuburnya kosong. Gak ada lagi Tuhan Yesus di dalamnya, karena Dia hidup. Karena hidup Dia ada untuk kita. Kasihnya luar biasa bagi kita. Amin. Oleh dalam Anak Domba, oleh kesaksian kita, diizinkanlah kuasa-Nya dihancurkan. Oleh darah Anak Domba, berkata kita
kanan, depan, belakang kita. Walaupun nggak bersentuhan, boleh sampai kiri kanan depan kita. Selamat Paskah, Tuhan Yesus sudah menang melawan maut. Apapun yang terjadi, walaupun mulut kita dibekam, tetap kita memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Ya, boleh silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Yakin percaya Tuhan Yesus mengasihi kita. Dalam hatinya terukir nama kita. Dalam matanya terlukis wajah kita. Karena kita sungguh berharga di hadapan Tuhan.
di surga dalam nama Tuhan Yesus, sungguh berharga Engkau ya Tuhan. Minggu sengsara telah kami lewati, Minggu Palem kami sudah lewati Tuhan, dan Kamis Putih sudah kami lewati, bahkan Jumat Agung sudah kami lewati. Sehari sebelum Engkau bangkit kami sudah lewati, dan hari ini adalah hari kemenangan, hari sukacita bagi umat Tuhan, karena Engkau telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kubur kosong membuktikan bahwa Engkau telah lahir, mati, bangkit pada hari ini ya Tuhan. Kami umat Kristiani yang ada di muka bumi ini memperingati dan merayakan sukacita bahwa Engkau telah mati, bangkit sebagai penebusan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur, bersukacita. Biarlah sukacita kami menjadi sempurna ketika kami merayakan hari kemenangan, hari Paskah pada hari ini ya Tuhan. Sebab itu kami tidak mau menyalibkan Engkau yang kedua kali. Dan hari ini adalah hari kami bersyukur, bersukacita, karena kubur kosong telah membuktikan Tuhan. Terima kasih. Kami akan mengambil langkah sebagai bentuk implementasi kami sebagai anak-anak Tuhan. Di hari Paskah ini bukan sekedar merayakan, tapi ada hal sesuatu yang Tuhan minta untuk kami lakukan sebagai bentuk respon positif kami untuk mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih, ampuni kami, kuduskan kami semua agar kami layak membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Ya, ini bisa di full. Ya, hari ini dengan tema adalah kuasa kebangkitan mengubah hidup umatnya. Jadi kuasa kebangkitan akan mengubah kehidupan kita. Yesus telah mati, bangkit, dan makna daripada Jumat Agung sudah kita renungkan pada hari Jumat kemarin. Dan tentu inisiatif Tuhan sudah Tuhan lakukan, yaitu dengan mengorbankan anak yang tunggal. Itu adalah inisiatif Tuhan. Setelah Tuhan mengubah kehidupan kita dari yang hidup di dalam dosa, dari yang upahnya adalah maut, dan kita kehilangan kemuliaan Allah, maka kemuliaan Allah telah Allah nyatakan melalui pengorbanan Kristus. Dan oleh sebab itu, melalui kematian Kristus dan kebangkitan, ada yang Tuhan mau untuk kita mengubah hidup kita. Sebab itu saya memberikan tema adalah kuasa kebangkitan mengubah hidup manusia. Artinya ada sesuatu yang harus kita ubah di dalam hidup kita karena kuasa kebangkitan itu sudah nyata. Karena itu mari kita membaca dalam kitab Lukas 24 ayat 1 sampai 10. Dalam kitab Lukas. Ya, dalam kitab Lukas 24 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat atau membaca dalam Alkitab. Kebangkitan Yesus. Lukas 24 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri di dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara-saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka
memberitahukannya kepada rasul-rasul. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara Paskah, ya, kalau kita berbicara Paskah, itu seringkali kita mendapat ucapan apa yang disebut dengan Happy Passover atau yang disebut dengan Happy Easter. Tetapi bagi saya lebih senang menggunakan Selamat Paskah aja, karena kita orang Indonesia. Jangan sampai membingungkan. Sebab kenapa? Easter itu adalah asal kata Istar, yang berarti adalah perayaan Dewa Tamus. Ya, kalau Bapak Ibu mencari istilah-istilah ini kadang-kadang membingungkan. Tapi bagi saya tidak akan menjelaskan lebih detail tentang kedua istilah ini. Tapi paling tidak, Paskah itu adalah perayaan orang-orang Israel saat merayakan Passover. Passover itu dalam istilahnya itu adalah memiliki arti melewati. Secara khusus dalam tradisi Yahudi menunjukkan perayaan pembebasan orang Yahudi dari perbudakan Mesir. Itu lebih tepat dalam istilah Happy Passover. Jadi adalah pembebasan atau mereka melewati masa sulit ketika mereka dalam perbudakan, keluar dari perbudakan Mesir. Itu yang kita bisa lihat. Namun dalam konteks perjanjian baru, ya kita sebut Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Dan lebih kita condong menggunakan adalah istilah bahwa kita telah ditebus oleh darah Kristus dan kita telah dimenangkan. Kubur kosong membuktikan bahwa dia telah hidup. Dan itulah yang kita sebut adalah Paskah. Ya, adalah Paskah. Tapi paling tidak kita jangan terkecoh dengan istilah ini. Ya sudah, kalau kita mengerti tentang Paskah, kita mengerti tentang Easter, dan kita mengerti tentang istilah Passover, ya sudah, kita sebagai orang Indonesia gunakanlah istilah Paskah, supaya kita jangan terkecoh kalau orang tanya. Sebab itu, inilah makna daripada Paskah. Bahkan kalau kita ingin masuk lebih lanjut, kenapa ada telur Paskah, kenapa ada gambar kelinci? Makin membingungkan. Tetapi paling tidak setelah saya mempelajari adalah bahwa kelinci itu adalah binatang yang punya keturunan yang sangat banyak. Telur itu adalah mereka simpan lebih dahulu untuk melewati masa prapaskah. Setelah itu besok paginya sebelum Tuhan Yesus bangkit dari kematian, ada kelinci yang membawa telur-telur itu disimpan supaya besok paginya dicari orang. Dan itulah simbol kenapa kita melihat Paskah dan kelinci. Kalau kemarin adalah simbolnya adalah ayam. Nah sekarang adalah kelinci. Nanti berikut apa lagi? Ya, saya teringat cerita tentang induk ayam dan anak ayam. Anak ayam berkata kepada induk ayamnya, kenapa ya anak-anak ayam, sebutan kita cuma disebut ayam, sedangkan manusia 100 manusia yang ditemui nama mereka beda-beda. Ya, sedangkan ayam selama mereka hidup tetap namanya anak ayam. Manusia selama hidup namanya berbeda-beda. Induk ayam berkata, justru kita berbangga. Selama kita hidup mungkin kita tidak dihargai, tidak dihormati. Tetapi setelah kita mati, kita sangat dihormati dan dihargai. Kita tidak pernah menemukan ayam hidup ada di hotel. Kita tidak pernah menemukan ayam hidup ada di gereja. Tetapi setelah kita mati, ya, kita akan dimasak dan ada di hotel. Kita ada di mana-mana. Bahkan setelah kita mati, dimasak, kita namanya berbeda-beda. Ayam opor, bubur ayam, sate ayam, dan sebagainya. Artinya kematian kita memiliki arti yang lebih bermakna bahwa kita akan dihormati, dihargai, dan berharga di mata Tuhan. Jemaat kekasih dalam Tuhan, jadi itu sebagai gambaran, ya. Jadi setelah kematian dan kebangkitan, itu adalah sebagai bentuk nubuatan daripada Tuhan Yesus, bahwa sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Lukas, ya, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Mereka ingat apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa dia telah bangkit ketika mereka mencari Yesus.
Dan ini adalah betul sebagai suatu bentuk nubuatan, dan bangkit itu adalah sebagai simbol atau makna Paskah. Seperti yang Yesus katakan kepada murid-muridnya ketika mereka sedang ada di taman Getsemani, dan Yesus berkata, berdoa, tidak sanggupkah kamu berdoa dan berjaga-jaga, dan murid-murid itu tertidur dan melewati masa malam dan perjamuan dengan Yesus, sehingga ada orang yang mengkhianati dan menyangkal. Tetapi apa yang Yesus katakan pada saat perjamuan makan malam, dalam perjamuan itu Yesus katakan dia akan diserahkan dan ada yang mengkhianati, namun dia akan bangkit. Itulah bentuk bahwa Paskah itu memang terjadi. Dan oleh sebab itu, banyak orang mengatakan bahwa Paskah ini memiliki makna atau pengertian yang lebih dalam, bahwa 33 tahun Yesus, Tuhan menyiapkan diri untuk korban bagi dunia. Dan kurang lebih 3 tahun dia menyampaikan berita sukacita. 30 keping perak dia dijual dan dia dikhianati. Ada kurang lebih 3 kilometer dia memikul salib, 3 jam dia tergantung di kayu salib dari jam 12 sampai jam 3 siang. Dipaku dan 3 paku dan ditancapkan di kaki dan tangan. Lebih dari 3 liter darahnya mencurahkan bagi kita, 3 hari di dalam gua kuburan, dan 3 kata yang disampaikan kepada orang-orang pada waktu itu, aku mengasihi kamu. Setelah Yesus telah mengorbankan dirinya, ya, dan dia telah mengambil inisiatif, dia yang harus berubah lebih dahulu, bahwa biarlah saya yang jadi korban, biarlah saya yang mati untuk pengampunan dosa umat manusia, sehingga manusia tidak memiliki akibat adalah maut, tapi kemuliaan yang manusia miliki. Maka Yesus sudah melakukan inisiatif Tuhan, mengorbankan anak yang tunggal, namun tetap kuasa Tuhan berlaku. Dia mati dan dia bangkit. Itulah yang Tuhan sudah lakukan. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Tentu sebagai umat Tuhan, ada yang harus berubah dalam diri kita. Apa yang harus berubah dari diri kita? Bagaimana sikap iman kita dalam mengimplementasikan hidup dalam kuasa kebangkitan atau Paskah 2021? Kalau Tuhan sudah melakukan perubahan, dia yang lebih dulu menurunkan anak yang tunggal untuk mati, artinya itulah inisiatif Tuhan, dan sekarang adalah inisiatif kita untuk berubah. Sebab itu makna Paskah pada tahun 2021, kita yang harus berubah. Kalau sebelumnya, pada saat Minggu Palem, masa Prapaskah, Yesus yang mengambil inisiatif. Dia yang menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib. Sekarang adalah kita yang harus berubah untuk menyerahkan diri kita. Sebab itu ada 5 langkah yang saya mau katakan pada saat ini. Ya, apa yang harus kita lakukan? Sikap iman kita dalam menerapkan, dalam mengaplikasikan, dalam mengimplementasikan makna daripada kebangkitan atau Paskah pada tahun ini. Ya, kenapa? Karena Yesus telah menyerahkan dirinya, dan oleh karena karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita telah menerima hadiah secara cuma-cuma. Kalau begitu kita harus jaga hadiah yang cuma-cuma itu. Kita harus rawat, kita harus pelihara anugerah yang secara cuma-cuma yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Tidak pernah ada orang kalau diberikan hadiah dia tidak akan menjaga dan tidak akan merawat. Tentu dia akan selalu mengingat apa yang dia dapatkan. Maka sebagai umat Tuhan, anugerah yang secara sempurna, anugerah yang secara cuma-cuma itu harus kita jaga dan kita pelihara. Dalam hal ini adalah iman kita. Ada 5 langkah yang akan saya sampaikan, ya, untuk kita berjalan bersama Tuhan. Paskah 2021 kita berjalan dengan Tuhan. 5 langkah iman yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah, kira-kira gambar apa ini? Ingat lagu? Buka dulu topeng. Kita tahu lagu dari siapa? Buka dulu topeng. Ya. Buka dulu topengmu di dalam kitab Yohanes 19 ayat 38 sampai 42.
renungan pagi yang saya sampaikan kemarin, ya, kita akan lihat dalam Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Ya, demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus, dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 keti beratnya. Jemaat kekasih dalam Tuhan, kita melihat ada pribadi yang namanya Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Mereka tentu berbeda dengan Petrus dan berbeda dengan Yudas. Ya. Yusuf dari Arimatea ini sebetulnya dia punya simpati dan empati kepada Yesus tentang ajaran-ajaran Yesus. Namun dia penuh dengan ketakutan pada waktu Yesus mau diserahkan. Dan dia tidak menampakkan diri pada waktu Yesus disiksa dan dianiaya. Ya. Dia tidak menampakkan diri. Tetapi karena dia sudah tahu bahwa Yesus itu raja orang Yahudi, Yesus adalah juru selamat, maka dia menyatakan bentuk simpati dia dari kepalsuan dia sebelumnya, dan dia menyatakan iman dia bahwa dia akan menurunkan mayat Yesus. Artinya sebetulnya Yusuf dari Arimatea ini adalah penuh dengan kepalsuan. Namun dia cepat berubah, rasa simpati dia langsung dia nyatakan kepada Pilatus. Izinkan saya untuk menurunkan mayat Yesus. Saudara jemaat kekasih dalam Tuhan, makna apa yang kita bisa lihat di sini? Mungkin selama ini kita kurang memberikan perhatian kehidupan rohani kita. Mungkin selama ini kita tidak menunjukkan rasa bahwa kita mau hidup bersama dengan Tuhan. Tetapi oleh sebab itu, hari ini adalah momentum yang tepat untuk kita membuka topeng kepalsuan kita. Buka dulu topeng kita. Kalau betul-betul kita adalah pengikut Yesus, mari kita nyatakan bahwa saya adalah pengikut Yesus. Dan kita belajar dari Yusuf, dari Arimatea dan Nikodemus. Ya, kalau kemarin nama Yudas tidak ada di gereja sini, ya kalau di sini ada nama Yusuf dan nama Nikodemus. Ya, jadi tidak terlalu beban kalau kita punya nama Yusuf dan Nikodemus. Jadi ini yang kita lihat. Yusuf dan Nikodemus ini, mereka menunjukkan bahwa saya mau mengikut Yesus. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Yusuf dan Nikodemus. Sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, saatnya kita membuka topeng kepalsuan kita. Bahwa betul-betul kita adalah murid Yesus. Jangan sampai apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya dalam Matius 10 ayat 32, setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, maka aku akan juga mengaku. Tetapi apabila kita menyangkal, maka Yesus juga akan menyangkal. Inilah momen yang tepat. Kita harus berubah. Ya, kita harus membuka topeng kepalsuan, topeng kemalasan, topeng-topeng yang ada di dalam diri kita, agar kita betul-betul adalah sebagai jemaat Kristus. Kita betul-betul adalah sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat yang betul-betul adalah rindu kepada Tuhan. Inilah yang dinyatakan oleh Yusuf dari Arimatea, bahwa dia menyatakan bahwa saya sebetulnya pengikut Kristus. Cuman dia tidak menyatakan secara langsung kepada Pilatus, saya pengikut Tuhan. Tetapi dengan dia menyatakan saya mau menurunkan mayat Yesus, itu sudah menunjukkan bahwa sebetulnya Yusuf ini adalah pengikut Yesus. Sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, ya, janganlah sampai Tuhan sudah menolong dan Tuhan sudah memberkati kita baru kita katakan saya adalah pengikut Yesus. Janganlah kalau selama ini kita masih banyak pergumulan dan kita tidak mengatakan bahwa saya adalah bukan pengikut Yesus. Sebab itu ya, poin yang pertama yang harus kita rubah dalam diri kita adalah kita harus menyatakan dan membuka topeng-topeng kepalsuan kita. Buka dulu topeng. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang saya mengatakan,
Yang harus berubah dalam diri kita menyambut dan merayakan Paskah adalah prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Jadi bagaimana Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kita? Dalam Lukas 24 ayat 1 yang tadi yang sudah kita baca, tetapi pagi-pagi benar, ya, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Cuma kasih bilang Tuhan, ada suatu prioritas yang murid-murid, bahkan ibu Yesus yang lakukan ketika mereka tahu bahwa Yesus telah mati dan dikuburkan. Mereka tetap memprioritaskan besoknya, pagi-pagi benar, untuk mencari Yesus. Ini yang kita lihat. Apapun masalah dalam hidup kita, yang pertama adalah jadikanlah menjadi priority dalam kehidupan kita. Ini yang kita lihat adalah begitu antusias dan cinta mereka kepada Yesus, sehingga pagi-pagi benar mereka langsung datang melihat kubur Yesus itu. Dan ada yang terjadi pada saat mereka lihat, yaitu kubur kosong itu sudah membuktikan bahwa Yesus telah bangkit. Batu yang terhalang itu sudah tidak ada lagi. Ini yang ada dalam hidup kita. Beranikah kita mengatakan Yesus adalah menjadi prioritas dalam hidup saya? Yesus adalah menjadi prioritas dalam rumah tangga saya. Yesus adalah menjadi prioritas dalam usaha dan pekerjaan saya. Ya, ini yang menjadi hal penting adalah mau nggak kita menjadikan Yesus sebagai prioritas dalam hidup kita. Dan ini yang kita pelajari. Kadang-kala ibadah tidak menjadi prioritas dalam hidup kita, pelayanan tidak menjadi prioritas dalam hidup kita, bahkan hobi, kesenangan itu menjadi prioritas kita yang utama dalam hidup kita. Sehingga Tuhan menjadi prioritas yang kedua. Oleh sebab itu jadikanlah Tuhan menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Karena apa? Ya, di masa-masa seperti ini ada 7 hari yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Ada 24 jam yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Ada 160 jam yang Tuhan berikan hanya dalam hidup kita. Dan maukah kita menyisikan kurang lebih 2% sebagai prioritas waktu kita untuk Tuhan di hari Sabat? Ya, ada 126, 28 jam, kurang lebih 2% itu artinya kurang lebih 3-4 jam yang kita sediakan waktu dalam seminggu buat Tuhan. Selama kita bisa masih ibadah offline, biarlah kita offline. Dan selama kita tidak memungkinkan offline, biarlah kita ibadah online. Dan prioritas kita adalah dalam seminggu Tuhan hanya minta kita waktu 2%, 2-4 jam. Bisakah kita memprioritaskan hal ini dalam hidup kita? Bahkan dalam setiap pergumulan, apakah ini menjadi prioritas dalam hidup kita? Sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, ya, setelah saya melihat, tetapi pagi-pagi benar, ternyata dalam tradisi tertentu, di daerah kami ada satu tradisi, pagi-pagi benar, kami sudah ke kuburan. Ya, setelah orang tua saya meninggal, maka besok pagi kami dibangunkan, ayo kita ke kubur. Pagi-pagi benar. Saya bilang, aduh udah masih ngantuk, disuruh pagi harus ke sana. Ternyata Alkitabiah juga. Pagi-pagi benar orang datang ke kuburan, ya, untuk ya berdoa bersama-sama, bukan untuk yang telah meninggal, tapi buat keluarga supaya mengenang apa yang sudah menjadi warisan Tuhan. Ini yang kita lihat. Jadi beranikah kita menyiapkan waktu Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kita? Di dalam setiap masalah, tentu ya ini menjadi prioritas utama. Di samping adalah prioritas kita yang paling utama selama kita masih hidup di dalam dunia ini adalah keluarga, pekerjaan, dan pelayan. Ya, jangan sampai juga lebih banyak memprioritaskan untuk Tuhan, keluarga berantakan, dan sebagainya. Di atas segala-galanya adalah tetap Tuhan, namun ketika kita melangkah adalah keluarga menjadi utama. Yang ketiga adalah apa yang harus berubah dalam diri kita. Buka hati untuk mengenal dan menerima Yesus dalam kuasa kebangkitan.
Masih dalam ayat tadi, dalam Lukas 24 ayat yang keempat berkata demikian, sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. Terima kasih Tuhan, apa yang kita bisa lihat dari ayat ini? Ya, termangu-mangu. Termangu-mangu antara percaya dan tidak percaya, antara bengong dan tidak bengong. Ya, kalau bengong gimana sih mirip mukanya? Gaya seperti apa? Ya, jadi ketika Anda sedang termangu-mangu, ingat ayat Lukas 24 ayat 1. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba dua orang berdiri. Jadi antara percaya dan tidak percaya. Ya, atas kemahakuasaan Tuhan. Seolah-olah mereka tidak mengenal. Oleh sebab itu hari ini, biarlah kita membuka hati untuk mengenal bahwa Yesus itu telah bangkit dan kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab itu apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah yang kukehendaki ialah mengenal Dia dalam kuasa kebangkitan. Terima kasih Tuhan, biarlah kita belajar untuk mengenal Tuhan dalam kuasa kebangkitan. Bahwa Dia telah mati dan Dia telah bangkit oleh kemahakuasaan Tuhan. Dan sebab itu Paulus berkata, aku ingin mengenal Dia dalam kuasa kebangkitan. Setelah kebangkitan ini, maka kita akan melewati 40 dan 10 hari. Ya, apa itu? Menjelang Pentakosta nanti, hari pencurahan Roh Kudus. Biarlah kita menyiapkan hati untuk mengenal Tuhan di dalam kuasa kebangkitan, sebab Dia akan naik ke sorga dan menyediakan tempat bagi kita. Inilah kita harus menyiapkan tempat. Bahkan Paulus juga berkata dalam kitab Wahyu 3:20, lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetuk, jika ada orang yang membukakan pintu maka aku akan masuk. Maukah kita menerima kuasa kebangkitan yang Tuhan sudah nyatakan pada hari ini? Ya, jadi biarlah kita menerima kuasa kebangkitan. Ya, dalam Yohanes 20 ayat 27 sampai 30, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini adalah si Thomas. Ya, percaya. Oleh sebab itu kita tetap percaya bahwa Yesus itu telah bangkit, dan kita akan mengenal Dia di dalam kuasa kebangkitan. Sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, kita harus menerima Yesus dalam kuasa kebangkitan dan mengenal Dia secara pribadi di dalam kuasa kebangkitan. Bagian terakhir atau bagian yang kelima yang saya mau sampaikan, yang terakhir adalah, ya, yang terakhir atau yang lima adalah jadikan diri kita sebagai surat Kristus yang terbuka untuk melayani. Masih tetap dalam kitab Lukas 24 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 berkata, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Jemaat, murid-murid Yesus itu tidak egois. Setelah mereka melihat bahwa kubur kosong itu sudah tidak ada Yesus, dan batu yang menghalangi kubur itu sudah tidak ada, dan mereka tahu bahwa Yesus itu telah bangkit, maka mereka tidak egois. Apa yang mereka lakukan adalah mereka kembali dan mereka menceritakan semuanya itu kepada banyak orang, kepada saudara-saudara yang lain. Artinya apa yang harus kita lakukan sebagai jemaat Tuhan? Artinya setelah makna Paskah ini kita mengerti, kita harus berubah. Kita belajar untuk menceritakan kasih Kristus kepada banyak orang, bahwa Yesus telah mati dan Dia bangkit. Kita harus banyak menceritakan tentang kuasa kebangkitan itu betul-betul terjadi. Dan kita harus berubah bahwa betul-betul ada kuasa kebangkitan dalam hidup kita. Apapun masalah yang kita hadapi, ya, maka kita percaya Tuhan telah membayar lunas kita di kayu salib. Dan apapun masalah yang saudara dan saya hadapi, percayalah bahwa kuasa kebangkitan itu akan dinyatakan dalam hidup kita apabila kita sungguh-sungguh mau berubah. Ya,
Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus berubah dalam 5 hal. Yaitu kita harus membuka topeng kemunafikan kita, kepalsuan kita. Yang kedua adalah kita harus menjadikan Yesus sebagai prioritas dalam hidup kita. Perubahan yang ketiga yang harus kita lakukan adalah kita harus membuka hati untuk mengenal Dia dalam kuasa kebangkitan. Dan yang keempat adalah yang kelima adalah jadikanlah diri kita sebagai surat Kristus yang terbuka. Dan inilah yang akan kita lakukan setelah Paskah. Kalau Yesus telah melakukan perubahan dalam dirinya, maka saatnya kita berubah di dalam hidup kita. Biarlah pesan Paskah pada hari ini akan memberikan kekuatan kepada kita, dan sebagai bentuk daripada kita terus menghayati dan mengenal kuasa kebangkitan itu, kita mengingat lagi pengorbanan Kristus di kayu salib melalui perjamuan kudus kita pada saat ini. Dan biarlah kita menyiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Haleluya. Siapkan hati kita masing-masing. Kita menerima perjamuan kudus. Haleluya. Biarlah jemaat menyiapkan hati, bahkan berdoa secara pribadi kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan kekuatan dalam hidup kita untuk kita bisa berubah melalui kuasa kebangkitan Kristus. Tuhan mau untuk kita membuka topeng hati kita. Tuhan mau supaya kita membuka hati kita. Tuhan mau supaya kita memprioritaskan Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kita menjadi surat yang terbuka. Haleluya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, inilah kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan, akan membawa roti dan anggur perjamuan kudus pada seluruh jemaat. Biarlah hati kami terbuka ya Tuhan untuk menerima kuasa kebangkitan-Mu. Sebagaimana Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal kuasa kebangkitan. Dan biarlah kita membuka diri kita untuk menerima kuasa kebangkitan pada hari ini, mengingat kematian Kristus di kayu salib melalui tubuhnya yang tercabik-cabik dan darah Kristus yang telah tercurah. Haleluya Tuhan. Haleluya. Memberkati roti dan anggur perjamuan kudus pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau menderita dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Diriku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Diriku hidup menyenangkan. Diriku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.
kanan kita. Roti ini melambangkan tubuh Kristus yang telah terpecah untuk pengampunan dosa umat manusia. Kita mengangkat tinggi sambil mengingat apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, sambil memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah untuk pengampunan dosa umat manusia. Karena itu sebelum kita makan roti yang ada di tangan kita berdoa dan mengucap syukur, biar kita diberikan kekuatan oleh Tuhan di dalam kuasa kebangkitan untuk kita berubah di Paskah 2021. Haleluya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami makan roti ini dengan penuh ucapan syukur. Perhatikan cawan anggur perjamuan kudus yang ada di tangan kita melambangkan darah Kristus yang telah tercurah untuk pengampunan dosa umat manusia. Karena itu kemarin kita mengangkat tinggi dan mengingat apa yang Tuhan Yesus pesankan pada murid-muridnya. Dia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kasih Tuhan dalam kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan. Kami mau berubah Tuhan di Paskah 2021 ini. Makasih Tuhan. Kami mau melepas setiap topeng kepalsuan di dalam diri kita untuk menafikan kami ya Tuhan. Kami mau menjadikan Engkau sebagai prioritas dalam hidup kami. Sebagaimana murid-muridnya pagi-pagi benar mereka mencari Engkau ya Tuhan. Kasih Tuhan kami mau membuka hati kami ya Tuhan, mengenal Engkau dalam kuasa kebangkitan. Kasih Bapak, terima kasih. Berikanlah kami surat Kristus yang terbuka. Katakanlah doa syukur kepada Tuhan.
bisa beribadah dan menghayati tentang makna daripada Paskah. Kalau awalnya Tuhan sudah berinisiatif lebih dahulu menebus dosa kami, dan Tuhan sudah genapi melalui kebangkitan Engkau di kayu salib, dari kubur kosong yang membuktikan bahwa Engkau telah bangkit ya Tuhan. Dan hari ini kami telah merayakan kemenangan Paskah. Bahwa Tuhan telah membayar kami lunas di kayu salib, dan saatnya kami harus berubah di dalam kuasa kebangkitan. Bahwa kami mau melepaskan topeng kemunafikan kami. Kami mau menjadikan Engkau sebagai prioritas dalam hidup kami ketika kami sedang ada masalah, baik suka maupun duka. Kami mau mengenal Engkau dalam kuasa kebangkitan. Dan kami juga ya Tuhan, mau siap untuk terus mengiring Engkau, menceritakan kebangkitan Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa sambil mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya dan siap menerima dan hidup dalam kuasa kebangkitan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah menerima perjamuan kudus untuk menyediakan kebangkitan Tuhan dan menang atas maut. Kita akan masuk dalam penyerahan anak. Hari ini ada 3 keluarga yang menyerahkan anak mereka masing-masing. Boleh maju ke depan. Keluarga Bapak Alfred di sebelah kanan. Yang tengah keluarga Bapak Ian Panggabean. Dan yang sebelah kiri keluarga Bapak Yosef Sulistiono. Kita sambut penyerahan anak-anak mereka, kita nyanyikan lagu Hidup Bagi. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan jemaat persilang Tuhan dan orang tua dari anak-anak yang akan diserahkan pada hari ini. Ada ayat firman Tuhan yang mengingatkan kita kepada anak-anak ini berharga di mata Tuhan. Ya, saya akan membaca ayat firman Tuhan di dalam kitab Markus 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Lalu orang membawa anak-anak itu, kecil itu kepada Yesus
supaya ia menjamah mereka. Dan akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti inilah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Jemaat kasih dalam Tuhan, Yesus sudah berada di Bait Allah ketika dia masih berumur 8 hari. Dan hari ini mereka akan membawa anak-anak mereka kepada Tuhan. Dalam pengertian adalah mama dan papanya betul-betul menyerahkan secara totalitas bahwa anak itu mereka akan mengambil alih supaya kehidupan anak-anak ini di usia yang masih balita adalah tetap di dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan orang tua ini akan mengajarkan kepada anak-anak ini melalui firman Tuhan, melalui pujian-pujian rohani, dan mengajak anak-anak ini untuk mengenal gereja Tuhan di mana anak ini akan bertumbuh melalui gereja lokal. Sebab itu di hadapan jemaat, kedua orang tua akan menyatakan kesiapan dengan iman bahwa kami sebagai ayah dan ibu siap menyerahkan anak ini untuk hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, dan siap anak ini akan dididik melalui iman kekristenan. Dan setelah itu saya akan mendoakan dan memberkati anak-anak ini sebagaimana yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Hari ini saya akan bertanya kepada keluarga, kepada anak-anak ini, khususnya kepada orang tuanya, tentang kesiapan daripada mama dan papanya atau ayahnya bahwa akan bersedia untuk menyerahkan anak ini ke hadirat Tuhan. Yang pertama adalah bisa berdiri. Ya, satu dulu. Nama anak adalah Andra Gabriel Aronsa. Nama ayah adalah Yosef Sulistiono. Nama ibu adalah Lydia Kartika Dewi. Kepada Bapak Yosef dan Ibu Lydia, apakah Anda bersedia dan menyatakan dengan iman bahwa Anda Gabriel Aronsa ini bersedia untuk diserahkan kehidupan anak ini sejak masih di masa kecil sampai dewasa untuk dididik sesuai dengan iman kekristenan? Amin. Yang kedua adalah anak yang berikut adalah anak Keira Rachel Pangabean. Nama ayah adalah Kristiano Pangabean dan nama ibu adalah Ineke Puspa Weni. Bisa berdiri. Kepada ayahnya dan ibunya, Bapak Kristiano dan Ibu Weni, apakah Anda sebagai ayah dan ibu bersedia menyerahkan anak ini dan saudara mengambil tanggung jawab sebagai ayah dan ibu untuk anak ini dididik sesuai dengan iman kekristenan dalam gereja lokal GBL Sade Family pada hari ini? Puji Tuhan. Yang berikut adalah nama anak adalah Parelio Daniel Alsa dan nama ayah adalah Alfred Junianto. Nama ibu adalah Aziza Aka. Ya, saya akan bertanya kepada ayah dan ibunya, Bapak Alfred dan Ibu Aziza, apakah dengan iman Anda sebagai orang tua menyatakan dengan iman bahwa anak ini saudara siap untuk diserahkan dan hidup dalam kekristenan sebagaimana yang Tuhan ajarkan, jangan menghalang-halangi anak ini untuk datang bertumbuh di dalam gereja lokal? Puji Tuhan. Jemaat kasih dalam Tuhan, pada hari ini secara gereja saya akan mendoakan anak-anak ini. Ya, bisa keluarga besar masing-masing mendampingi di belakang. Ya, saya akan berdoa dulu untuk kedua orang tua mereka. Bapak di surga, mau berdoa dan memberkati Bapak Yosef dan Ibu Lydia. Mereka akan mengambil tanggung jawab mereka sebagai
orang tua yang hidup di dalam tangan Tuhan. Dan sebab itu biarlah Tuhan memberikan kuasa kebangkitan mereka, untuk mereka mendidik dan mengubah anak ini, supaya anak ini hidup di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa dan memberkati untuk Gabriel ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan memberkati anak ini ya Tuhan. Biarlah diberkatilah keluar masuknya sejak dalam usia kecil, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Bapa yang mengasihi Engkau ya Tuhan, Tuhan memberkati Dian Pangabean dan Ibu Weni ya Tuhan, ketika mereka mengambil tanggung jawab, dan Tuhan memberkati mereka dengan putri yang mereka kasihi. Hamba berdoa biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kuasa, kebangkitan kepada ayah dan ibunya untuk mendidik anak ini sejak dalam usia dini ya Tuhan, untuk takut akan Engkau, dan mereka akan mendidik anak ini untuk belajar memuji Engkau, belajar untuk mencintai firman Tuhan. Dan biarlah anak ini akan tumbuh takut akan Tuhan, meneladani kedua orang tuanya Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan memberkati Asriel ini di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau sejak masih dalam kecil, keluar masukmu akan dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan menjaga mulai dari masa kecil sampai engkau menjadi dewasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus sama berdoa buat Farel, khususnya untuk ayahnya Alfred dan Ajija sebagai ibu. Biarlah Tuhan memberkati kedua orang tua ini ya Tuhan. Tuhan menutup bungkus anak ini ya Tuhan, dan biarlah ayah dan ibunya diberikan kuasa kebangkitan untuk mendidik anak ini sejak dalam usia kecil ya Tuhan. Sebab itu hamba memberkati dan berdoa buat kedua orang tua mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikanlah mereka kuasa supaya anak-anak ini akan tumbuh dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa buat Valer ini ya Tuhan. Biarlah Engkau diberkati Tuhan, keluar masukmu sejak dalam usia kecil. Berdoa dan memberkati Engkau, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan Yesus sendiri. Terpujilah namamu Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini kami telah menyerahkan anak-anak kami sebagai tanggung jawab orang tua disaksikan oleh gereja Tuhan, bahwa anak-anak ini akan tumbuh menjadi dewasa dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, melindungi keluar masukmu, keluar masuk dari anak-anak ini, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, bara bahaya maut, kecelakaan apapun. Dan biarlah anak ini tumbuh sebagaimana anak-anak normal. Bahkan Tuhan memberikan kecerdasan ekstra kepada anak-anak ini. Kelak mereka menjadi dewasa, Tuhan akan memberikan pasangan hidup yang takut akan Engkau. Tuhan akan memberikan usaha dan pekerjaan yang lebih dari orang-orang yang lain, karena mereka adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Hari ini juga kami akan menyerahkan akte penyerahan anak. Ya, bisa difoto satu-satu dulu ya. Iya. Yang pertama adalah Andra Gabriela. Ya. Ya. Gabriel Arina. Iya. Oleh orang tua dan anaknya menghadap ke jemaat. Yang menghadap ke jemaat yang pertama adalah buat ini keluarga Bapak Yosef dan putra mereka Gabriel. Ya. Ya. Berikut ada Keluarga Bapak Ian Pangabean dan putri mereka Rachel. Rachel. Lagi aja depan bawah. Kanan. Selatan.
berikut adalah keluarga Bapak Alfred dan putra mereka Fabio. Bapak masih gitu kan seperti ya dari Leo Daniel, Bapak Petok. Oh, ini adalah foto. Kalau di foto dia kenal. ayo masing-masing keluarga kita foto bareng Masing-masing dulu keluarga dengan boleh pelayan. maju lagi ke depan, kita foto bersama. Berkeluarga dulu. Ya. Keluarga Bapak Alfred dengan keluarganya, kalau ada, Kalau itu dan dengan pejabat gereja. Ini nggak bisa. siapa? Agak merapat sebentar, Itu pakai gini ya, Pak. sebentar aja, foto. Sini sini. Oke, selesai. Boleh silakan duduk kembali. Keluarga Bapak Ian Panabean beserta dengan keluarga dan pejabat gereja boleh segera maju ke depan. Auto ya. Ibu Barus di samping keluarga ya. Oh, itu auto. Ada rapat sedikit, Bu Barus ada geser ke kiri. Ibu Bella, Ibu Susi, Nadia, oke. Oke, selesai. Silakan duduk kembali. Keluarga Bapak Yosef, Sulasiano, dan Ibu Nadia beserta dengan keluarganya. Ya, ya. Boleh maju ke depan, orang tua dari Ibu Lydia dan keluarga yang lain. Caca, ya, caca. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita sudah mendapatkan banyak berkat hari ini, Roh Kudus, firman Tuhan yang sungguh indah, dan yang paling penting adalah keselamatan dari Tuhan. Hingga waktunya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, biarlah senantiasa kita bisa memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang belum ada amplop boleh mengambil amplop di sebelah kanan saya, di belakang. Sebelum memberikan persembahan, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk berkat anugerah dan keselamatan yang senantiasa ada buat kami. Kami tahu kami hidup berpengharapan hanya kepada Engkau Allah yang hidup, dan kami yakin dan percaya Engkau senantiasa memberi yang terbaik buat kami. Saat ini kami bersyukur memberikan kesempatan buat kami boleh memberikan persembahan. Biarlah senantiasa Engkau memberikan kepada kami kekuatan, pengertian baru setiap hari untuk memberikan kepadamu lebih lagi bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati persembahan kami ini Tuhan, biarlah hanya digunakan untuk memperlebar kerajaan di dunia ini. Dalam nama Yesus kami ingin memberi dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu yang di belakang boleh langsung maju dulu ke depan supaya itu lanjut ke penyanyi. Betapa baiknya Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan.
sudah Bapak Ibu berikan. Semoga boleh senantiasa memberkati gereja kita dan umat juga. Untuk pengumuman mungkin bisa dilihat di WA grup umum ya. Di situ ada beberapa kegiatan yang boleh kita bisa lihat, terutama doa bersama setiap hari Jumat. Setiap Jumat biasanya sore akan dibagikan link dan Bapak Ibu saudara sekalian boleh ikut bergabung. Kita berdoa bersama, saling menguatkan, saling mendoakan, memuji memuliakan Tuhan, dan boleh senantiasa kita dikuatkan iman kita. Amin. Kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama, yakin dan percaya kalau aku hidup bagi Tuhan dan kemuliaan-Nya. Amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan, perlindungan yang boleh kami rasakan Tuhan sampai detik ini Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian, syukur, hormat kami bagi Engkau Tuhan, Allah yang hidup, mati, bangkit, dan saat ini kami melihat kemenangan itu ada Tuhan bersama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kamu berkati Tuhan hamba-Mu, gembala kami Tuhan, Bapak Medi Lombogia. Biarlah senantiasa Tuhan, hikmat, urapan daripada Tuhan turun atas hamba-Mu Tuhan, di dalam pelayanan dan juga di dalam pengembangan di tempat ini Tuhan. Kami percaya tutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah lewat hamba-Mu ini Tuhan, boleh nama Engkau yang dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati senantiasa Tuhan. Apapun yang menjadi pelayanan kami Tuhan, sekecil apapun Tuhan yang Kau berikan tanggung jawab kepada kami untuk melayani Engkau, biarlah kami lakukan itu ya Tuhan dengan penuh kerendahan hati, tanggung jawab dengan rasa takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memberkati setiap keluarga-keluarga kami. Biarlah senantiasa Tuhan kami selalu dekat kepada Engkau ya Bapa.
Tuhan, kami berdoa pada saat ini buat semua jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Engkau kiranya memberkati semua Tuhan jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu Tuhan, apapun yang menjadi doa harapan mereka Tuhan untuk ke depan Bapa, kami percaya Tuhan Engkau memberkati, Engkau jawaban dari setiap doa-doa jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan. Mereka yang hadir pada pagi hari ini, mereka yang sakit Tuhan Kau jamah mereka Tuhan. Mereka yang susah Tuhan Kau hiburkan mereka Tuhan. Kami percaya jemaat-Mu berkemenangan karena ada Kau yang Yesus yang bangkit buat kami, yang menyatakan kemenangan itu buat semua kami Tuhan. Kami berdoa juga buat semua jemaat-jemaat Tuhan. Mungkin hari ini mereka tidak bisa hadir Tuhan. Mereka melihat dari rumah masing-masing Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Engkau berikan mereka sukacita senantiasa Bapa, seperti kami rasakan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati semua jemaat-Mu GBI Sinta 78 ini Tuhan. Setiap usaha pekerjaan apapun yang dilakukan Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau memberkati dan melindungi. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini juga ya Bapa. Kami berdoa buat bangsa Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa terus ya Tuhan, apa yang terjadi atas bangsa kami. Tapi satu hal yang kami percaya, Tuhan Engkau tidak meninggalkan bangsa kami. Pemerintahan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dari Bapak Presiden kami, para menteri dan semua Tuhan pejabat-pejabat yang ada di bawah, terendah sekalipun, pakai mereka Tuhan. Biarlah mereka memiliki hati penuh tanggung jawab, takut akan Engkau, dan biarlah senantiasa bersatu untuk memberikan yang terbaik buat Indonesia ini Tuhan, buat rakyat Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan buat pandemi yang masih ada. Bapak, kami percaya hari lepas hari kami melihat cara Tuhan menolong kami, menolong bangsa ini untuk setiap virus-virus apapun juga Tuhan. Kami percaya Bapak bahwa semuanya akan berlalu Tuhan sesuai yang Kau kehendaki Bapak. Biar semuanya berjalan dengan baik. Baik itu vaksin yang masih berjalan Tuhan. Biarlah senantiasa Indonesia ini Tuhan, rakyat Indonesia ini benar-benar dipulihkan, dibersihkan dari semua virus-virus yang ada Tuhan. Dan semua berjalan dengan baik Tuhan. Kami percaya Bapak bahwa segala sesuatu yang terjadi atas kehidupan kami, atas bangsa kami, itu tidak luput dari semua rencana yang terbaik akan Kau sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur sungguh Tuhan, karena kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati sukacita-Mu, bahkan kami boleh menikmati suasana kebersamaan untuk pagi hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami kepada Engkau Bapa, dan kami tahu bahwa setiap doa yang ada di dalam hati kami Tuhan, yang kami rindukan, yang kami harapkan Tuhan, Engkau menjadi jawaban dalam setiap pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena biarlah pada pagi hari ini Tuhan, inilah doa kami, inilah doa syafaat kami bersama-sama yang kami panjatkan hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Karena itu jemaat kekasih dalam Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera, dan terimalah kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, serta terimalah berkat daripada Tuhan, karena Tuhan akan terus memberkati serta melindungi engkau dimanapun engkau berada. Ketika engkau sedang bekerja, Tuhan akan memberkati pekerjaanmu. Engkau yang sedang berusaha, Tuhan akan memberkati usahamu. Engkau yang sedang menikmati ilmu pengetahuan di pendidikan, sekolah, dan kampus, Tuhan akan membawa engkau menjadi anak-anak yang cerdas. Dan ketika engkau tetap setia bersama-sama dengan Tuhan dan setia melayani Tuhan, maka Tuhan akan memperlengkapi engkau dengan kuasa di dalam hidup berjemaat dan hidup melayani. Karena Tuhan akan terus melindungi, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia,
Bahkan Tuhan terus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau sukacita, damai sejahtera hari lepas hari. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Allah Anak dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus dan senantiasa menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua kita yang percaya, mengimani dan mengamini bahwa Tuhan Yesus adalah sumber berkat, hikmat dan pengetahuan. Sama-sama kita katakan amin. Saat teduh untuk kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.